Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan menjelaskan ya, bagaimana cara mendaftar di Prima 1, penerimaan murid baru Madrasah Satu Pintu di madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Batam tahun 2026 untuk semua jenjang. Cuman di sini saya mencontohkan untuk jenjang MI atau setara dengan jenjang SD ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar eh, peserta didiknya, yaitu untuk jenjang MI ya, yang saya contohin. Di sini Bapak Ibu, ini adalah tampilan menggunakan komputer ya. Di sini ada menu data pendaftar, kemudian ada menu register, kemudian ada menu login, masuk portal ya. Ini menu login, kemudian di sini ada syarat. Nah, ini syarat pendaftaran ya, ada akta lahir, kemudian eh, akta lahir, kemudian KK, kemudian ada pas foto, kemudian ada NISN. Nah, ini raport ini diabaikan saja untuk jenjang MI. Ini ada raport, kemudian ada ijazah MDTA, kemudian sertifikat. Ini diabaikan saja. Jadi yang terpenting itu untuk tingkat MI itu yaitu akte lahir, kemudian KK orang tua dan KTP orang tua, kemudian pas foto siswanya, kemudian NISN bagi yang pernah atau sebelumnya pernah TK atau RA ya. Kalau nggak ada bagaimana Pak? Dikosongkan aja. Nah, kemudian ini ada sebenarnya udah ada caranya Bapak Ibu bisa diikutin. Nah, di sini eh, langsung saja ya. Kalau Bapak Ibu juga mau membaca juknisnya ini juga sudah disediakan ya oleh Kantor Kementerian Agama Kota Batam terkait juknis PPDB-nya ya. Seperti itu. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita mendaftar, kita harus harus membuat akun terlebih dahulu ya. Jadi kita membuat akun dulu sebelum kita mengisi formulir. Jadi kita buat akun dulu. Jadi akun itu yang kita gunakan seterusnya Bapak Ibu. Nah, jadi sekali saja dalam pembuatan akun. Nah, untuk membuat akun seperti apa? Nah, ini di menu register ya. Di menu register kita bisa kita klik terlebih dahulu. Nah, jadi kalau untuk tampilan di handphone, nah jadi dia seperti ini tampilan di handphonenya. Nah, seperti ini ya, kita klik menu register. Nah, barangkali Bapak Ibu yang ada sudah menggunakan apa eh, komputer ya atau menggunakan handphone tampilannya seperti ini. Nah, di sini tinggal diisi saja Bapak Ibu. Contoh namanya ya kan di sini ya Budi Darmawan contoh ya kan, kemudian emailnya ya kan tes@gmail.com. Nah, kemudian masukkan nicknya ya kan. Kalau nick itu biasanya 16 karakter ya Bapak Ibu. Nah, nanti disesuaikan aja ini karena contoh saja ya. Masukkan nicknya, kemudian masukkan nomor WA-nya. Ini pakai kode +62 contoh seperti ini. Seperti ini, kemudian masukkan passwordnya. Ya kan? Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian seperti ini kita masukkan kodenya ya. Kemudian kita klik daftar. Nah, nanti setelah itu kita cek ini kita cek akun kita kita cek email kita. Di email kita itu ada pesan masuk nggak dari Prima 1 untuk melakukan aktivasi akun kita. Nah, cukup mudah ya Bapak Ibu, sama seperti halnya membuat akun Facebook atau seperti lainnya ya. Nah, jadi setelah kita membuat akun, cek email kita ada nggak pesan masuk. Apabila tidak ada pesan masuk, ini lapor ke adminnya Prima 1 ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada nomor handphonenya, nomor WA-nya ya. Tinggal diklik saja. Ya. Nah, tapi ya tetap antrian Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa dilapor saja jika tidak ada menerima email masuk dari menu register akun seperti itu. Nah, ketika sudah aktivasi akun, ya ini coba saya contohkan dulu Bapak Ibu ya. Contoh untuk aktivasi akun emailnya tuh seperti ini, contoh ya.
Nanti ada pesan masuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya pesan masuknya. Seperti ini. Ini kita klik, nah, maka dia akan melakukan eh, aktivasi akun. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ya. Kita lanjut coba login ya. Kita login di sini coba saya menggunakan akun saya ya. Contoh. Nah, contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau login ya, saya ulangi ya. Kalau mau login, kalau dia tampilan di handphone ya, kalau dia mau login, klik ini ya Bapak Ibu ya. Nih, baris 3 di atas ini diklik, klik masuk portal. Nah, oke. Kemudian kita masukkan email dan password yang kita pernah daftarkan tadi sebelumnya, saya register akun. Kemudian kita masuk. Perhatikan yang passwordnya jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Kalau salah bisa juga lapor ke WA admin PPDB-nya. Nah, seperti ini. Login. Nah, di sini ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada min 2 contoh, ada min 1. Min 2 ini di mana? Contoh di Sagulung, min 1 di Bengkong. Jangan kita mau daftar di min 1 malah milih formulir yang di min 2 gitu. Nanti pada saat pengumuman kita, "Loh, kok di min 1 ya? Padahal saya maunya kok di min 2 ya? Padahal saya maunya di min 1 gitu." Nah, jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dibaca dulu sebelum memilih formulir, dibaca dulu. Nah, kalau ini jenjang MA ya, MAN 1 dan MAN 2 itu jenjang SMA, setara SMA ya Bapak Ibu ya. Untuk madrasah aliyahnya. Nah, ini juga jangan sampai salah pilih. Kita mau daftar min malah daftar ngisi formulir yang MAN gitu. Nanti bisa bahaya, bisa keliru. Nah, jadi tinggal kita pilih saja contoh di sini saya mau mendaftar di min 1 Batam di Bengkong ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kalau anaknya pernah TK ya, pernah TK, kita bisa ngisi NISN-nya Bapak Ibu. Kita bisa isi NISN-nya. Nah, untuk mengecek NISN-nya ya Bapak Ibu ya, ini sepertinya kalau untuk link ini sudah tidak bisa diakses ya karena sudah ada perubahan. Nah, jadi kalau mau ngecek NISN itu melalui NISN Kemendikbudrismen ya. Ini nanti saya sertakan linknya di video ini. Ya. Nah, di sini ngeceknya Bapak Ibu. Nah, di sini ngeceknya. Nah, jadi kita cukup masukkan NISN siswa kita dan ibu kandung. Nah, seperti itu. Kalau kita nggak tahu apa NISN-nya, tanya ke guru RA-nya atau guru TK-nya Bapak Ibu ya. Nanti dia akan muncul langsung datanya, kemudian diunduh, di-download. Itu nanti untuk kita upload di dokumen sini. Contoh untuk jenjang MI ya, di sini kebetulan anak saya belum pernah TK ya, jadi saya kosongin. Nah, kebetulan dia belum pernah TK, jadi saya kosongin ya. Kemudian saya masukkan NIK ya. Ini nik siswanya ya Bapak Ibu yang ada di KTP yang ada di kartu keluarga ya Bapak Ibu ya. Yang ada di kartu keluarga. Di sini contoh saja. Contoh ini tanggal lahirnya ya. Ini tanggal lahirnya. Ini disesuaikan ya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah. Kemudian di sini ada program sekolah, ini dipilih lainnya saja. Kemudian ini ada rekomendasi sekolah swasta. Apabila kita tidak lulus di madrasah negeri, jadi Kementerian Agama merekomendasikan untuk di madrasah swasta. Jadi kita pilih saja ya Bapak Ibu. Ini sifatnya rekomendasi. Kita pilih yang di Bengkong ya, yang di Bengkong itu ada MI Miftahul Ulum ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini nomor induk siswanya kita kosongin saja ya Bapak Ibu ya, nomor induk siswa nasionalnya. Kemudian ini nama lengkapnya, contoh Putra ya, contoh namanya Putra.
kemudian pilih agamanya, kemudian pilih jenis kelaminnya, kemudian tempat lahirnya, contoh ya, kemudian hobinya apa, kemudian cita-citanya menjadi apa, kemudian email yang digunakan ya, kemudian nomor WA-nya, ini nomor WA kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, dimasukkan saja. Seperti ini, kemudian anak keberapa, kemudian kondisinya bagaimana, jika anak kita sehat, ketik sehat seperti ini, apakah tunanetra, tunarungu, ini disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Contoh di sini, apakah siswanya pernah TK, kebetulan anak saya tidak pernah, kalau pernah dibuat pernah ya Bapak Ibu ya. Kemudian asal sekolah sebelumnya. Nah, jadi karena anak saya tidak pernah TK, jadi ini saya kosongin ya. Karena dia tidak pernah sekolah sebelumnya ya. Tapi kalau kita pilih TK atau RA, nah ini diisi Bapak Ibu. Kebetulan anak saya tidak TK, ini jadi saya kosongin, saya pilih tidak ya. Kemudian tempat tinggalnya di rumah sendiri, kemudian di alamatnya tinggal diisi saja ya Bapak Ibu ya. Provinsinya Kepulauan Riau, contoh di Kota Batam, kemudian di Sekupang, contoh ya Bapak Ibu ya, di Tanjung Riau. Kemudian jarak transportasinya ke rumah, dari rumah ke madrasahnya, kemudian dari itu kemudian menggunakan apa ya, ini disesuaikan saja. Kemudian data imunisasi, apakah anak kita pernah imunisasi, ini diisi ya Bapak Ibu. Nah, ini jika anak kita memiliki jika kita memiliki kartu pelindung sosial ini boleh diisi, kartu PKH, kemudian KIP ini boleh diisi Bapak Ibu. Kalau nggak ada dikosongin saja, nggak usah diisi apa-apa, dikosongin saja. Nah, kemudian kita scroll ke atas, kita lanjut. Nah, kemudian kita isi kartu keluarga ya, nomor kartu keluarga kita yang ada di KK. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nama ayah kita isi. Kemudian ini nomor NIK ayah ya, ini disesuaikan aja ya Bapak Ibu ya, ini contoh saja. Kemudian pendidikan ayah diisi ya, pekerjaannya, kemudian nomor HP-nya diisi seperti ini, kemudian alamatnya diisi, kemudian data ibunya disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja pekerjaan ibunya, ini diisi. Kemudian selanjutnya ya, ini disesuaikan saja, ini hanya contoh. Nah, kemudian penghasilan orang tua ini diakumulasikan aja. Kemudian ini untuk data wali ya, kalau tidak ada dikosongkan saja Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu kita diminta membaca ulang ya, apakah datanya sudah benar. Jika sudah benar, kita klik button yang warna biru seperti ini. Nah, pastikan data yang diinput sudah benar, data yang sudah di-submit tidak bisa diedit lagi. Nah, jadi kita pastikan dulu datanya sudah benar. Kalau memang sudah benar, lalu kita submit. Kalau kita ragu, kita klik close, kemudian kita kembali lagi seperti ini. Kita pastikan kembali sudah benar semuanya, baru kita pilih submit. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini Bapak Ibu, ini adalah status pendaftaran siswanya itu berada di menu ini ya. Lihat status pendaftaran. Nah, di sini di tabel ini karena dia tampilannya di handphone, jadi kita geser ke kanan ya. Kita geser ke kanan seperti ini. Nah, maka dia kelihatan ya. Contoh tadi di sini nama anak saya Putra. Kemudian statusnya unggah berkas. Nah, jadi di sini kita perhatikan nih. Di sini kalau ikonnya printer berarti untuk cetak kartu pendaftaran.
Kalau di akun Mata ini untuk lihat detail pendaftaran kita. Kalau dia statusnya seperti ini, seperti anak saya ini unggah berkas siswa, berarti kita belum melengkapi dokumen pendaftaran. Kalau jika dia sudah melengkapi dokumen pendaftaran, maka statusnya menjadi menunggu verifikasi. Kalau ada perbaikan dokumen pendaftaran kita, maka statusnya menjadi masa sanggah. Jadi masa sanggah ini masa perbaikan berkas, Bapak Ibu. Nah, jika nanti sudah semuanya sudah lengkap, kalau untuk jenjang MI langsung statusnya menjadi menunggu pengumuman. Nah, jadi tidak ada seleksi ya Bapak Ibu, langsung menunggu pengumuman. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk tampilan di komputernya Bapak Ibu ya. Ini tampilan komputer. Di sini juga ada link grup. Bapak Ibu bisa langsung memilih madrasah tujuannya. Itu dipilih contoh di sini Min 2 ya. Di sini tinggal diklik saja. Maka kita langsung bergabung ke grup di dalam madrasah yang kita pilih seperti itu. Nah, apakah seperti ini sudah selesai Pak? Belum. Jadi kita harus mengunggah dokumen pendaftaran. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita di tabel ini ya, kita geser ke kanan ya, kita klik ikon unggah ini yang warna orange, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini karena banyak ya, sebelumnya saya mendaftarkan ini hanya contoh. Nah, kita pilih contohnya seperti ini ya. Nah, yang putra ya untuk mendaftar di Min 1 ya. Nah, ini ada akta lahir, kemudian ada kartu keluarga dan KTP orang tua, kemudian ada pas foto, kemudian ada screenshot NISN, kemudian ada MDT. Nah, untuk yang ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Ini tidak wajib. Jadi yang wajib yang ini saja, akta lahir, KTP, orang tua sama pas foto. Nah, jika anaknya TK atau RA, nah ini menjadi wajib. Nah, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa dikosongkan. Tapi kalau anaknya sudah TK, sudah RA, ini wajib diisi Bapak Ibu ya, karena nanti pihak MI-nya mau meneruskan NISN anaknya gitu. Seperti itu. Nah, maka kita klik yang ikon hitam seperti ini, panah ke atas kita klik. Nah, sebelumnya kita harus siapkan dulu dokumen pendaftarannya. Dijadikan bentuk PDF ya Bapak Ibu ya. Kalau bingung untuk bentuk PDF itu gampang ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di Google gambar ya JPEG ke PDF. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu banyak sekali yang bisa digunakan, contoh seperti ini ya. Kita pakai I love PDF, tinggal kita pilih gambarnya. Contoh ya, kita pilih ini, kemudian langsung dia berubah menjadi konversi ke PDF. Nah, gampang Bapak Ibu. Kalau seandainya sebelumnya dokumennya bentuk bentuk gambar. Nah, ini langsung saja contoh kita kembalikan lagi ke dalam bentuk versi versi handphone ya. Nah, jadi untuk mengunggah dokumen tadi, selain di menu yang ikon unggah ini tadi, kita bisa ngeklik yang ini Bapak Ibu ya. Kita klik 3 baris di atas ini, kita klik, kita pilih menu namanya unggah dokumen. Nah, setelah itu kita pilih ikon panah seperti ini, kita klik. Nah, kemudian kita pilih choose file, akte lahir. Contoh di sini saya upload ya akte lahirnya. Seperti ini yang ini hanya contoh ya, contoh saja. Di sini saya masukkan akta lahir. Seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan KTP dan KK orang tua ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan pas fotonya seperti ini. Nah, kemudian kita pilih upload dokumen. Nah, seperti ini. Langsung status pendaftarannya menjadi menunggu verifikasi. Langsung kita klik bukti pendaftaran seperti ini, kemudian kita print. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan pendaftaran. Kita bisa cek di websitenya Prima 1 ya, seandainya kita mau ngecek tanpa login. Nah, itu bisa di menu data pendaftar, kemudian kita pastikan seperti ini nomor pendaftarannya. Nah, kita bisa melihat ya pendaftaran kita. Cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Mungkin cukup sekian ya pada cara mendaftar untuk jenjang MI.
Bapak Ibu bisa, eee, coba ya, bisa coba. Yang penting itu membaca dulu Bapak Ibu informasi itu tolong dibaca dulu sebelum, kita ngeklik yang lain. Nah, apabila ada kendala ini ada nomor handphonenya ya, ada nomor WA, adminnya, ini bisa konsultasi di sini jika ada kendala teknis. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat dan memudahkan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.